Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam saat teduh pada pagi-pagi hari ini. Mari kita hening sejenak. Kita mau satukan hati kita. Kita mau memanggil Allah Roh Kudus untuk menerangi hati kita. Kita mau hening sejenak. Kita mau berdoa supaya Bapa kita hadir di tengah-tengah kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur ya Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu untuk segala karunia-Mu, untuk segala kebaikan-Mu ya Bapa, yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, untuk perlindungan-Mu sepanjang kami tidur tadi malam. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang baru ya Bapa di pagi hari ini, sehingga kami boleh bangun kembali, untuk kembali bersama-sama berkumpul di dalam Zoom, memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau dalam saat teduh pagi ini. Bapa, kami memohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Layakan kami ya Bapa, agar kami semakin layak untuk menjadi anak-anak-Mu, agar kami semakin layak untuk bersekutu, memuji, dan menyembah-Mu. Kami mau bawa semua doa-doa kami ya Bapa pagi ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah apa yang menjadi kerinduan kami, Engkau yang tahu ya Bapa. Bapa, tutup bungkus semua peralatan yang kami pakai pada pagi hari ini ya Bapa. Lindungi kami semua ya Bapa dari segala hal yang bukan berasal daripada-Mu. Dan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Beracaralah ya Bapa, pimpin kami dari awal hingga akhir. Dan biarlah kami menyiapkan hati dan telinga kami ya Bapa, untuk memuji, untuk mendengar firman-Mu. Karena firman-Mu adalah santapan rohani bagi tubuh dan jiwa kami. Beracaralah Bapa, kami siap Engkau pimpin. Amin. Roh Kudus selalu ada di dalam hidup kita. Saat ini kita mau memanggil Dia. Kita mau Dia ada di tengah-tengah kita. Biarlah kita rasakan hembusan Dia. Bapak dan Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kita angkat suara kita. Kita mau memanggil Roh Kudus. Biarlah Dia berhembus di tempat kita saat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Mari katakan sekali lagi Bapak dan Ibu, biarlah Roh Kudus berhembus di tempat kita. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah
kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Tuhan, Engkau tahu kerinduan hati kami, Tuhan. Kami benar-benar ingin Engkau mengerti isi hati kami, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, melihat kuasa-Mu. Kami rindu, Tuhan, Engkau hadir di tengah kami. Urapi kami, Tuhan. Urapi kami dengan minyak baru. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu berhembus. Berhembuslah Allah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi kami, Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau mengurapi kami. Engkau hadir ya Allah Roh Kudus. Engkau mengerti kerinduan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sesaat lagi ya Allah Roh Kudus. Kami ingin lebih menyembah. Kami ingin berlutut menyembah-Mu Allah Roh Kudus di dalam penyembahan kami. Engkau tahu
Setiap saat, setiap waktu, kami rindu Engkau. Kami mau Engkau ubah hidup kami jika kami melenceng dari jalan-Mu. Kami mau Engkau mencelikan mata kami, Tuhan, jika kami salah melihat. Engkau mau kami jamah, Engkau mau kami berubah menurut kehendak. Ya Allah Roh Kudus, penuhi kami anak-anak-Mu di tempat kami masing-masing. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita. Kita lebih dalam lagi menyembah Dia. Dia adalah Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku, jalikanku, jalikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia.
bagimu, Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia bagimu, Tuhan. Bagimu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih karena kami benar-benar merasakan Engkau hadir Bapa. Kami merasakan urapan-Mu ya Bapa. Bapa, kami haus akan firman-Mu Bapa. Sesaat lagi kami mau mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh anak-Mu, Ko Thomas. Urapi Ko Thomas Bapa, urapi bibir Ko Thomas, agar apa yang Ko Thomas sampaikan itu adalah benar-benar daripadamu, dan itu adalah suaramu. Singkapkanlah segala misteri kerajaan-Mu ya Bapa melalui Ko Thomas, dan biarlah segala penghalang yang ada di dalam diri kami, Engkau singkirkan, sehingga kami benar-benar mengerti maksud firman-Mu pada pagi ini. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi semua. Mari kita baca firman Tuhan dari Injil Matius. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Ataukah tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku
berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Renungan ataupun bacaan Injil pagi ini ingin mengajarkan kita akan dua hal. Yang pertama mengenai nasihat. Hal yang kedua ingin menyampaikan tentang teguran ataupun sindiran kepada kita. Yang pertama tentang nasihat. Tuhan ingin mengajarkan kita tentang kasih dan belas kasihan yang melampaui aturan manusia. Yesus ingin menyampaikan atau menunjukkan bahwa kasih dan kebutuhan manusia itu melebihi atau lebih penting daripada aturan pada hari Sabat. Hal yang kedua pasti teguran atau sindiran itu karena kita kadang sebagai orang Farisi, yaitu cuma bisa mengkritik, menegur, atau menyindir, kita diingatkan gitu loh. Sebaiknya kita jangan seperti orang-orang Farisi. Marilah kita tuh menjadi pembawa kasih dan belas kasihan Tuhan di tengah masyarakat kita. Kita diingatkan untuk menjadi tangan-tangan yang menolong, hati yang mengasihi, dan telinga yang peka untuk mendengar. Jadi kita tidak hanya menjalankan aturan agama, tapi kita juga menghidupi iman kita dengan perbuatan nyata, yaitu berbelas kasih ya. Dan ini sangat related dengan firman Tuhan ya, di Matius 25 ayat 35 ya. Di saat aku lapar, kamu beri aku makan. Di saat aku haus, kamu memberi aku minum. Di saat aku sendiri, asing, kamu beri aku tumpangan. Di saat aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Lihat reaksi ataupun tanggapannya. Tuhan, kapan aku memberi kamu makan? Kapan kamu beri aku minum? Pokoknya mempertanyakan semua. Dan Yesus menjawab, apapun yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina, itu kamu lakukan untuk aku. Nah, kadang kalau kita related mengenai belas kasihan, kita juga suka lupa. Kadang kita juga tidak berkaca pada diri kita. Ini contoh nyata karena saya sendiri mengalaminya. Kadang saya juga nggak bersyukur. Sebenarnya belas kasihan itu kan kasih ya. Perbuatan yang dengan hati. Yang dengan penuh ya lebih dalam dari kasih ya. Makanya ada belas kasihan namanya. Kita dengan tulus memberikannya, melakukannya. Seperti saat ini, saya bisa sampai saat ini dengan sehat walafiat. Itu sebenarnya juga karena belas kasihan Tuhan. Dan ini juga mungkin menurut saya adalah hadiah ataupun hal yang terlalu indah yang saya terima ya. Saya masih sehat. Padahal teman-teman saya dengan usia saya ini, kadang-kadang ada yang sudah pasang ring, kadang yang sudah sesak napas ataupun udah nggak bekerja. Kalau kita berkaca pada kehidupan kita, seperti saya, mengucap syukur, yang ada saat ini adalah eh, bahagia atau happy ya dengan kondisi memiliki istri masih sampai saat ini, dengan perbuatan atau sikap saya sebelum pertobatan. Saya bersyukur memiliki dua anak juga yang sehat, gitu loh. Segala sesuatunya mungkin kadang kita juga lebih mengedepankan keinginan. Tuhan tidak pernah menggenapi keinginan. Kalau menurut saya ya. Tapi Tuhan akan menggenapi atau memenuhi semua kebutuhan. Apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang kita inginkan. Manusia lebih related keinginan. Pengen deh punya rumah tiga-tiga. Pengen deh saya punya mobil lebih bagus. Pengen deh pakai perhiasan. Pengen punya tas, pengen punya baju. Itu saya akui. Pengen punya jam mewah. Nah itu saya rasakan. Dulu tapi sebelum saya mengenal komunitas pemeliharaan hati ini ya. Saya identik dengan kehidupan-kehidupan duniawi. Happy. Buat apa saya hidup susah kalau bisa hidup happy? Itu prinsip saya dulu. Ngapain susah mendingan happy. Nah, kalau maunya happy, pasti identik dengan kehidupan bertentangan dengan ajaran dari Tuhan sendiri. Mata saya lupa melihat orang susah, istri saya berbagi karena dia ikut KPH duluan. Bayangin orang-orang di pinggir jalan tuh dibagi-bagiin.
Gitu loh. Saya ketawa kadang-kadang, ih ini orang emang itu Tuhan, kan bukan tentu Tuhan. Kita juga tahu mana yang Tuhan. Bagi 10 kepada pengemis ataupun orang yang susah di pinggir jalan. Emang kita tahu yang dimaksud ayat Matius 25 ayat 35 tadi? Nggak tahu yang mana. Nah, akhirnya sekarang saya sadar, salah kalau kita banyak menilai, memilih, yang ini kan yang penting, yang ini jangan. Jadi hendaknya kita diajarkan, yuk kita sama-sama membawa kasih, belas kasihan di tengah masyarakat kita. Banyak sekali orang yang membutuhkan bantuan kita, banyak. Apalagi dengan kondisi habis pandemi ya. Sebelum saya tutup renungan pagi ini, jika saya menyanyikan sebuah syair yang berhubungan dengan Injil pagi ini. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh keluarga kami dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari kita tutup saat teduh dengan doa penutup. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk selalu mengutamakan kasih dan belas kasihan kepada sesama kami dalam kehidupan sehari-hari. Bantulah kami untuk menjadi tangan-Mu yang menolong, hati yang mengasihi, dan telinga untuk mendengar, sehingga kami dapat membawa cinta-Mu kepada sesama kami. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gembala kami, Bro Paulus dan Siswila, karena pada malam ini kami hanya bisa berencana untuk acara komsel malam nanti ya Tuhan. Kami mau penyertaan-Mu ya Tuhan pada acara nanti. Kami hanya bisa berencana ya Tuhan, tapi kehendak-Mu lah yang akan terjadi. Kami mohon penyertaan-Mu pada Bro Paulus dan Sivila yang akan membawakan renungan maupun firman-Mu ya Tuhan. Semoga Engkau memberikan kesehatan, kedamaian, sukacita untuk Bro Paulus dan Sivila, sehingga dapat membawakan firman-Mu pada malam nanti untuk kami dengar, untuk kami teladani ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk jaringan-jaringan juga ya Tuhan, sehingga jaringannya akan dipakai malam nanti dapat lancar, sehingga acara bisa berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami juga Tuhan berdoa untuk peserta nanti malam ya Tuhan. Semoga peserta nanti malam dapat banyak yang tersentuh ataupun terpanggil, sehingga segalanya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Mari kita akhiri dengan doa komunitas pemulihan hati. Mari kita doa bersama-sama. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan foto ya. Saya mulai layar pertama. Senyum dong. Sebentar kok. Oke, saya mulai. Yang fotonya senyum dong. Belum kok. Oh. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat Ya, pagi. siswa